Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Desi Mesitya dengan NPM 230105108. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar auditing. Auditing adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai laporan keuangan atau aktivitas suatu entitas guna memastikan tingkat kesesuaian dengan standar akuntansi, regulasi, atau kebijakan yang berlaku. Auditing ini juga bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya dan digunakan untuk pengambilan keputusan yang akurat. Adapun perbedaan audit dan akuntansi. Akuntansi dan audit memiliki perbedaan utama dalam fungsi dan tujuan. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan transaksi yang terjadi dalam suatu periode. Akuntansi ini bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat bagi manajemen dan pemangku kepentingan. Sementara itu, audit adalah proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap laporan keuangan serta sistem pengendalian internal untuk memastikan kekurangannya. Audit ini dilakukan oleh auditor independen atau internal setelah laporan keuangan selesai disusun guna menilai apakah laporan tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku serta untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Dengan demikian, akuntansi berfokus pada pembuatan laporan keuangan, sedangkan audit bertugas untuk memverifikasi keandalan dan kepatuhan laporan tersebut. Adapun prinsip auditing. Prinsip auditing adalah pedoman yang harus dipegang oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan agar hasil audit dapat dipercaya dan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang pertama ada independensi, integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan ketepatan dalam pengumpulan bukti. Prinsip ini memastikan bahwa proses audit berjalan secara profesional, objektif, dan menghasilkan laporan yang dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Adapun jenis audit menurut pemeriksaan. Yang pertama ada audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan berhubungan dengan kegiatan pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan suatu entitas dalam memastikan untuk memberikan pendapat atau opini tentang laporan tersebut apakah sesuai dengan kriteria dan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Yang kedua ada audit operasional. Jenis audit ini mencakup pemeriksaan terhadap kegiatan operasional sebuah perusahaan, seperti kegiatan operasi yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada audit ketaatan. Audit ini berperan menentukan sejauh mana ketaatan perusahaan terhadap peraturan, kebijakan, serta peraturan pemerintah yang berlaku dan harus dipatuhi oleh entitas yang diaudit. Yang terakhir ada audit kinerja. Audit kinerja berfungsi untuk menguji tingkat ekonomi, efisiensi, serta efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan. Jenis audit ini bersifat kualitatif dan analisis dengan menggunakan indikator, standar, dan target kinerja. Adapun proses auditing, yang pertama ada perencanaan, yaitu menentukan tujuan, memahami risiko, dan strategi audit. Yang kedua ada pengumpulan bukti, yaitu wawancara, pemeriksaan dokumen, dan pengujian audit. Yang ketiga ada evaluasi dan analisis, yaitu menilai laporan keuangan dan mengidentifikasi masalah. Yang terakhir adalah menyusun laporan, yaitu menyusun opini, audit, dan rekomendasi. Adapun standar auditing. Yang pertama ada standar profesional akuntan publik Indonesia. Yang kedua ada International Standard on Auditing. Yang terakhir ada Generally Accepted Auditing Standards. Kesimpulannya yaitu auditing berperan penting dalam memastikan keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas operasional suatu entitas. Dengan proses audit, transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan sehingga membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, audit juga berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah kekurangan atau kecurangan serta meningkatkan sistem pengendalian internal organisasi.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.